Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iring salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam Jumat yang penuh barakah ini kita kembali lanjutkan pengajian kita, pengajian Sirah Nabawiyah dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah kita kembali akan lanjutkan kisah kita tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif setelah sebelumnya melalui beberapa ujian, dan puncak daripada ujian itu pada saat pamannya beliau Abu Thalib dan tidak lama berselang istrinya beliau Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, dan tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan, setelah Amul Huzni kemudian Rasulullah punya perhitungan kalau dakwahnya nampaknya tidak akan berkembang jika terus-terusan dikembangkan di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW mencari daerah hijrah atau tempat hijrah berikutnya setelah sebelumnya 2 kali mengirimkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habsyah. Maka daerah yang dipilih pada saat itu adalah kota Taif dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya karena pemimpin kota Taif pada saat itu yang bernama Abdul Yalail masih punya hubungan kekerabatan dengan ibunya Rasulullah SAW. Dengan hubungan kerabatan itu Rasulullah punya harapan besar agar Abdul Yalail kemudian mau memberikan suaka, mau memberikan perlindungan, dan pada akhirnya dengan perlindungan yang diberikan oleh Abdul Yalail itu Rasulullah SAW bisa mengembangkan dakwah Islam di kota Taif. Nah, namun tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Abdul Yalail memprovokasi rakyatnya, masyarakatnya, bahkan untuk memusuhi Rasulullah SAW. Maka keberadaan Rasulullah di kota Taif tidak lama, cuma sebulan. Sempat diterima beberapa hari di kediamannya Abdul Yalail, tapi karena dia menolak untuk mendukung atau memberikan perlindungan terhadap dakwah Rasul, bahkan dia ikut memprovokasi rakyatnya untuk membenci Rasulullah. Akhirnya pada saat itu pula Rasulullah terusir dengan keadaan cukup memprihatinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, farajamuhu bil hijarati. Mereka penduduk Taif pada saat itu melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan hatta addimu ka'baih, sehingga 2 mata kaki Rasulullah SAW itu penuh dengan darah. Ini redaksi dalam kitab Zadul Ma'ad seperti itu. Tapi kalau kita buka Barzanji, redaksinya lebih mengerikan lagi.
Kata Imam Barzanji di dalam qasidahnya yang sangat populer itu, Rasulullah pada saat dilempari batu seperti itu, hatta quddimat na'laihi bidima, sampai-sampai kedua sendal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlumuran dengan darah yang keluar dari keningnya Nabi. Saking banyaknya darah yang keluar dari kening Rasulullah sehingga membanjiri sendal yang saat itu dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup memprihatinkan tentunya keadaan seperti itu. Fansarafa anhum Rasulullah raji'an ila Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang balik ke kampung halamannya, ke kota Mekah. Setelah ditolak, bukan hanya ditolak tapi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan di dalam banyak kitab sejarah yang lainnya, Rasulullah mengalami beberapa kali usaha pembunuhan pada saat di kota Taif. Tapi tentu Rasulullah ini punya ismah yang berbeda dengan ismah para nabi yang lain. Kalau para nabi yang lain ismahnya atau maksum ya, kalau kita sering menyebutnya maksum. Maksumnya para nabi yang lain itu terjaga atau terpelihara dari perbuatan abmoral atau perbuatan dosa. Tapi maksumnya Rasulullah bahkan lebih daripada itu. Rasulullah nyawanya itu terjamin atau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari jamahan tangan nakal manusia. Maka misalnya kita dapati dalam sejarah Bani Israel membunuh Nabiullah Zakaria, Nabi Ilyasa dan seterusnya, itu karena ismahnya para nabi itu tidak sampai kepada proteksi nyawa yang dijamin oleh Rasulullah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menegaskan jaminan itu sampai pada nyawa. Maka Rasulullah diminta oleh Allah dalam Al-Quran untuk tidak ragu-ragu menyampaikan ajaran agama Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak punya perlindungan yang cukup kokoh, kadang-kadang untuk menyampaikan kebenaran yang terasa pahit di telinga orang, maka dalam Islam itu ada prinsip kulil haq walau kana muran, katakan yang hak meskipun itu pahit sekali didengar oleh orang lain. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau tidak ada dalam bahasa konstitusi namanya undang-undang yang melindungi kita. Seorang penegak hukum berani dia menegakkan hukum karena ada undang-undang yang melindungi penegak hukum itu. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tidak melakukan, kamu berarti belum menjalankan risalah yang diamanahkan oleh Allah kepadamu. Nah, di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala melindungimu, memproteksimu dari jamahan nakal tangan manusia. Maka Rasulullah itu meskipun beberapa kali, bahkan di awal pengajian kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim menghitung setidaknya ada 12 kali Bapak Ibu. Nanti ya, sampai kisahnya itu nanti. Sampai beliau mau di akhir hayatnya pun Rasulullah SAW masih sempat mengalami beberapa kali uji coba pembunuhan untuk menghilangkan nyawa beliau. Sampai yang paling populer itu kan daging yang dikasih racun oleh seorang istrinya Abdullah bin Mishkam, orang Yahudi itu. Daging itu diberikan racun, kemudian disuguhkan daging tersebut ke hadapan Nabi. Saat Rasulullah menelan daging tersebut, tiba-tiba daging tersebut bisa ngomong, bisa berbicara. Ya Rasulullah, ini masmum. Ya Rasulullah, muntahkan saya. Saya ini sudah diberikan racun. Segitunya Allah Subhanahu wa taala melindungi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun di kota Taif Rasulullah kena banyak teror, tapi Allah Subhanahu wa taala masih melindungi nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memutuskan kembali ke kota Mekah. Wa fi tariqihi, dalam perjalanan kembali ke kota Mekah itu, laqiya Addasan An-Nasrani. Beliau ketemu dengan seorang laki-laki atau lebih tepatnya seorang hamba sahaya yang bernama Addas An-Nasrani, orang Nasrani. Adas itu agamanya Nasrani. Agama Nasrani dikenal di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arab, tapi pemeluknya itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan tangan. Karena kebanyakan masyarakat Jazirah Arab pada saat itu
penyembah berhala atau orang yang berkeyakinan kepada animisme atau paganisme dan seterusnya. Maka pada saat Rasulullah ketemu dengan Adas, di sini tidak dijelaskan ya, fa'amana bihi wasaddaqahu, cuman disebut akhirnya Adas itu beriman kepada Rasulullah wasaddaqahu dan membenarkan semua ajaran agama Nabi. Tapi proses kenapa Adas itu beriman dan kemudian dia mau mengikuti ajaran agama Nabi dan meninggalkan agama kekristenannya itu tidak dijelaskan dalam kitab ini. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca dalam kitab sejarah yang lebih lengkap, misalnya Sirah Ibnu Hisham, itu dijelaskan dengan relatif lebih lengkap. Dalam kitab tersebut misalnya dijelaskan siapa Adas ini. Adas ini seorang hamba sahaya milik atau seorang hamba sahaya yang bekerja di suatu kebun anggur milik dua orang kembar. Namanya Utbah dan Syaibah. Jadi ada dua orang kembar, dua orang kakak beradik, punya kebun anggur yang cukup luas. Dan itu bisa kita pahami Bapak Ibu, kenapa ada sebagian orang mengkritik, lah di Arab kan gersang, tandus, tidak mungkin bisa tumbuh yang namanya anggur. Anggur itu butuh daerah yang sejuk. Nah, pengecualiannya harus kita berikan kepada kota Taif. Karena bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke kota Taif itu pasti tahu, kota Taif itu letaknya di dataran tinggi. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan kota Taif itu letaknya di mana, di selatan daripada kota Mekah, dan itu adalah dataran tinggi di pegunungan. Maka wajar sekali nanti dalam cerita hadis, pada saat Rasulullah nanti berdoa dalam keadaan prihatin seperti itu, berlumuran darah, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qila hilati wa hawani 'ala nas, doa yang sangat populer itu. Tiba-tiba datang para malaikat penjaga gunung di situ. Kenapa yang disebut dalam hadis Nabi malaikat penjaga gunung? Karena memang konteks geografis kota Taif itu ya daerah pegunungan. Kalau bahasa kita sekarang ya kalau di Aceh di daerah Takengon itu, Takengon, Goyoluwes atau daerah Bener Meriah itu kan daerah pegunungan itu, dataran tinggi Aceh. Nah, kota Taif seperti itu Bapak Ibu. Jadi hawanya relatif lebih sejuk dibandingkan kota Mekah. Dan daerahnya relatif lebih subur dibandingkan kota Mekah. Sehingga dia punya produksi pertanian yang namanya anggur itu. Bukan hanya korma tapi juga anggur. Nah, ada satu kebun anggur yang cukup luas. Itu dimiliki oleh dua orang bersaudara. Namanya Utbah dan Syaibah. Pada saat Rasulullah keluar dari kota Taif dan dikejar-kejar oleh masyarakat Taif, Rasulullah masuk ke pekarangan anggur milik dua orang bersaudara ini. Nah, sudah menjadi kebiasaan orang Arab terdahulu Bapak Ibu, jika ada seorang pelarian, kemudian lari ke salah suatu kebun, yang kebun itu atau lahan itu dimiliki oleh seseorang, dan pemilik kebunnya itu melindungi orang yang melarikan diri ke tempat kekuasaan dia itu, maka orang yang mengejarnya itu tidak boleh mengapa-ngapakan. Itu sangat hormat orang Arab seperti itu dulu. Jadi misalnya ada pencuri, Bapak Ibu, masyarakat Lamprit misalnya mengejar pencuri itu, kemudian pencuri itu masuk ke dalam rumah saya kasihan dengan pencuri itu, padahal saya tidak punya hubungan apa-apa, tidak punya hubungan keluarga, tidak punya hubungan darah, famili dan seterusnya. Tapi karena saya iba, kasihan, karena saya tahu kalau saya lepas, ini orang akan bonyok dihajar sama massa, maka saya lindungi. Masyarakat Lamprit itu tidak bisa macam-macam. Sampai saya yang menyerahkan, ini udah ambil silakan. Nah itu masyarakat Lamprit tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kebun saya. Nah itu yang menjadi sebab, kalau mau dibahasakan dengan sebab akibat, itulah sebab Nabi Muhammad SAW terselamatkan dari tangan-tangan nakal orang-orang Taif yang ingin membunuhnya Rasul. Tapi kan kalau hakikatnya kan karena tadi wallahu ya'simuka minan nas, karena memang Allah Subhanahu wa taala mau dan berkehendak untuk melindungi Rasulullah, itu hakikatnya. Tapi kalau mau dibahasakan dengan sebab akibat manusia, itu ditampilkan tokohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang bersaudara, orang kaya raya Syaibah dan Utbah. Orang ini kemudian kasihan lihat Rasulullah dengan Zaid bin Harisah dalam keadaan cukup memprihatinkan. Kemudian Rasulullah dilindungi di kebun anggurnya itu. Dan karena merasa prihatin dengan keadaan Rasulullah seperti itu, dia minta
budaknya yang bernama Adas ini, Adas orang Nasrani, untuk menghantarkan beberapa piring anggur, dan piring anggur itu kemudian disuguhkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat piring anggur itu dibawa, beberapa piring anggur diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Zaid bin Harisah. Pada saat itu sebelum Rasulullah memakan buah anggur, Bapak Ibu, Rasulullah SAW sempat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu belum punya redaksi doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu nanti penyempurnaan terhadap, dalam tanda kutip ya, aksesoris agama Islam. Itu kan aksesoris, bukan hakikat itu kan. Nah, hakikat kan tauhid. Jadi di kota Mekah itu betul-betul fokus Rasulullah itu memberesi tauhid. Fokusnya di situ. Nanti yang aksesoris itu, yang sunnah-sunnah itu dilengkapi oleh Rasulullah pada saat beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Maka pada saat itu Rasulullah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Adas yang kemudian nanya kepada Rasulullah, Anda siapa? Masami itu hadzal karam min Arab. Saya tidak pernah dengar omongan ini keluar dari mulut seorang Arab. Karena kan orang Arab nyembahnya Lata, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Maka kalau mereka melakukan suatu aktivitas, makan, minum, atau aktivitas yang lainnya, selalu Tuhan itu yang disebut. Tapi karena Rasulullah tidak pernah menyembah berhala itu, maka Rasulullah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget luar biasa. Anda siapa sebenarnya? Masami itu hadzal kalam min Arab. Saya tidak pernah mendengar ucapan ini keluar dari mulutnya orang Arab. Ya, kemudian Rasulullah memperkenalkan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga jadi pelajaran penting bagi kita. Ketika kita mau mengintervensi ide seseorang dan orang itu tidak membuka dirinya untuk kita, misalnya dia sedang senang show off dengan argumentasi dia itu, dengan ide dia itu, tiba-tiba kita nyanggah, itu biasanya hubungan kita dengan orang tersebut tidak akan harmonis lagi. Karena ada semacam mental block dari dirinya yang kita ganggu pada saat itu. Tapi beda kondisinya ketika ada orang membuka pintunya untuk menerima pendapat dari kita, dan itu dimulai dengan pertanyaan, saya mau bertanya, Anda siapa? Gitu kan. Berarti dia sudah punya suatu mental siap mendengarkan apapun jawaban yang, atau apapun kemungkinan jawaban yang akan keluar dari mulut Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah paham betul mentalitas seperti ini, atau gaya komunikasi dialektis seperti ini, paham betul Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh buang peluang. Kalau ada orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada kita dengan banyak bertanya, ingin mengenali Islam, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena yang memerintahkan dia bertanya itu adalah Allah. Kemudian dialah Allah yang menghadirkan jawabannya di dalam kepala kita, sehingga tercipta hubungan komunikatif, dialektis antara kita dengan orang tersebut. Jadi ini penting Bapak Ibu, karena ada sebagian daripada kita belet satu menyong. Udah itu selesai. Jadi kita tidak bisa menyampaikan betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, padahal orang itu sudah sangat siap untuk menerima segala kemungkinan jawaban yang akan keluar dari mulut kita, seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita baca psikologis Rasulullah pada saat itu, dia tidak mau buang-buang kesempatan untuk berdakwah. Meskipun keadaan Rasulullah pada saat itu cukup memprihatinkan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita sedang keadaan seperti itu, sedang diimpus, muka bonyok, benjol di mana-mana, gigi tanggal, darah, berlumuran darah ini, dakwah pun nggak kepikirkan seperti itu. Yang kepikirkan menyelamatkan diri sendiri, atau ganti baju dulu, bersihkan diri. Tapi Rasulullah tidak seperti itu Bapak Ibu. Langsung Rasulullah nangkap peluang itu, momentum itu ditangkap dengan cukup baik oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah memperkenalkan dirinya, Ana Muhammad, Ana Rasulullah, saya Muhammad, saya adalah utusan Allah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kemusyrikan, percaya kepada hari akhir, dan seterusnya. Pada saat itu kemudian Rasulullah balik nanya, kamu siapa? Kok kamu heran dengan ucapan basmalah yang saya ucapkan sebelum saya makan buah anggur tadi? Nah, Adas menjawab, Ana Adas min Ninawa. Nama saya Adas dari kota Ninawa. Kebiasaan orang Arab itu selalu
mengimbuhkan nama tempatnya. Bahkan sebagian ulama itu dikenal bukan nama aslinya tapi dengan nama tempatnya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu bukan nama beliau. Asqalan itu nama daerah di Mesir. Imam As-Suyuti itu bukan nama beliau, itu nama kampung halaman beliau. Karena ada satu kampung di Mesir namanya Asyut. Atau Muhammad Tantawi, Tanta, jadi nama orang Indonesia kan. Banyak artis Indonesia yang duta besar apa itu, abang kandungnya Helmi Yahya itu, Tantawi Yahya itu. Itu nama daerah di Mesir, Tanta, 2,5 jam dari kota Kairo. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian Adas tidak hanya memperkenalkan dirinya, tapi juga nama kampungnya, Adas min Ninawa. Saya adalah Adas, berasal dari kota Ninawa. Ninawa itu daerah Mosul. Mosul berada di utaranya kota Irak sekarang. Dulu namanya Ninawa, sekarang berubah menjadi Mosul. Dan disitulah tempat Nabiullah Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kaumnya untuk berdakwah. Jadi kalau ditanya Nabiullah Yunus alaihissalam itu berdomisili di mana? Ya di daerah Ninawa itu. Jadi ternyata ini orang dulu berkeyakinan dengan syariatnya Nabiullah Yunus, kemudian setelah itu berkeyakinan dengan syariatnya Nabi Isa atau Nasrani atau yang kita kenal dengan Kristen itu. Maka Rasulullah jawab kemudian, oh di sana ada saudara saya Yunus alaihissalam. Lebih kaget lagi. Adas nanya, dari mana Anda tahu Yunus? Bapak Ibu jangan bawa konteks sekarang dengan konteks 1400 tahun yang lalu, di mana informasi sekarang barang murahan. Dulu itu Bapak Ibu, informasi itu barang mewah. Saya ingat betul dulu itu punya seorang ustadz. Ya kalau video ini sampai ke beliau nanti, beliau namanya Ustadz Hamzah. Guru kami berasal dari Jakarta. Waktu saya di Jumala Amal itu, Ustadz Hamzah itu orangnya cukup punya wawasan yang luas. Jadi ketika kami masuk kelas dengan beliau, seolah-olah kami mendapatkan guru yang cukup mewah. Wawasannya luas, yang belum pernah kami baca, beliau bisa menceritakannya kepada kami. Itu Ustadz Hamzah namanya. Tapi setelah ada Google, orang waktu masuk apa yang diomongkan sama gurunya sudah tahu terlebih dahulu kan seperti itu. Dulu waktu saya masih SD itu ada nama buku Erpal dan Erpul. Mungkin yang seangkatan dengan saya itu tahu Erpal dan Erpul itu. Itu buku cukup mewah itu. Jadi anak-anak SD pada saat itu cukup mewah, cukup senang. Kalau sudah bisa beli buku Erpal dan Erpul, kita bisa mengenal Presiden Amerika, Presiden Prancis, siapa-siapa orang-orang tokoh di dunia dari situ. Tapi sekarang kalau ada orang mau jualan Erpal dan Erpul masih laku enggak? Sudah semuanya di handphone itu. Jadi dulu Erpal dan Erpul itu cukup mewah bagi anak-anak yang lahir 80 tahun 80-an akhir atau awal 90-an. Tapi sekarang jadi barang murahan seperti itu kan. Jadi semuanya ada di Mbah Google atau Profesor Google itu. Apalagi 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi data informasi itu barang langka. Tidak ada bahan bacaan pada saat itu. Tidak ada kertas. Kertas cuma bisa diproduksi oleh Cina. Masih barang mahal itu kertas. Maka kaget setengah mati si Adas Ninawa ini ketika mendengar Rasulullah mengetahui ada nabi di kampung halamannya itu yang bernama Yunus alaihissalam. Dia nanya kemudian, dari mana Anda tahu? Lah, Yunus itu kan saudara saya, nabi juga sama seperti saya. Makin mantaplah keyakinan dia kepada ajaran atau apa yang dideklarasikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga singkat cerita di situ Adas min Ninawa menyatakan syahadatnya masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini kemudian baru bisa masuk ke kata fa'amana bihi wa saddaqa bihi. Ada proses di situ, ada dialog. Ya kemudian Rasulullah Adas ini amana bihi, beriman kepada Rasulullah, wa saddaqahu, dan dia pun membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa fi tariqihi aidan binakhlatin surifa ilaihi nafrun minal jinni sab'atun min ahli nasibin. Jadi pada dalam perjalanan balik ke kota Mekah itu Bapak Ibu,
Binakhlah, ada satu daerah. Ini bukan nakhlah maknanya pohon kurma ya. Nakhlah secara bahasa maknanya pohon kurma, betul. Fa'aja ahal makhatu ila jiz'in nakhlah, itu ada dalam surat Maryam. Maryam itu ketika dia mau melahirkan bayinya yang bernama Isa alaihissalam itu, fa'aja ahal makhatu ila jiz'in nakhlah, dia bersandar di bawah pohon kurma seperti itu kan, sambil ketika itu Maryam gelisah karena perempuan melahirkan seorang diri. Jangankan seorang diri, ditemani dengan suaminya pun perempuan gelisah, apalagi seorang diri. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Maryam untuk goyang-goyang pohon kurma itu. Padahal kurma sedang tidak musim. Kurma itu Bapak Ibu, dia tumbuh kalau sudah mau masuk musim panas. Peralihan antara musim dingin ke musim panas, atau yang kita sebut musim gugur atau musim semi, peralihan dari musim panas ke musim dingin, musim semi, itu saatnya kurma itu berbuah. Tapi kalau musim panas atau musim dingin, kurma tidak akan pernah berbuah. Nah, Maryam pada saat itu di musim dingin, secara ilmu pertanian gak akan mungkin buah kurma itu tumbuh di musim dingin. Maka Bapak Ibu yang pergi umrah sekitaran bulan 12, bulan 1, bulan 2, itu kan saat-saat musim dingin itu di Saudi Arabia. Kalau mau cari kurma putih itu, biasanya kan kalau teman-teman kita yang belum punya keturunan suruh cari kurma hijau itu susahnya setengah mati kita cari kalau Bapak Ibu umrohnya sekitaran bulan itu. Susah sekali, karena memang sedang tidak berbuah kurma itu. Tapi Maryam lahir pada saat itu, dia goyang-goyang, kurma masak. Tidak ada lagi proses, itu namanya mukjizat, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluar air dari bawah tanah itu. Nah, tapi yang dimaksud dengan nakhlah di sini bukan pohon kurma, itu nama tempat. Dalam perjalanan pulang itu kemudian Rasulullah banyak singgah ya di beberapa kota kecil ya, semacam kota kecil. Wa fi tariqihi aidan binakhlata, ya maka bacaannya yang tepat itu mamnu minas sharaf itu ya, binakhlata. Surifa ilaihi nafrun minal jinni, Allah Subhanahu wa ta'ala surifa ilaihi, menghadirkan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafarun minal jinni, sekelompok dari bangsa jin, sab'atun min ahli nasibin, 7 diantaranya dari kota Nasibin, itu salah satu kota di Jazirah Arab. Fastama'ul Qur'ana wa aslamu, mereka mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran pada saat itu. Nah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran itu, mereka pun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu selalu seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang ikut pengajian kita Walid malam kemarin, berpikir paralel itu inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu bersamaan, bergandeng. Bukan ini kesulitan setelah itu, bukan seperti itu cara pahamnya. Ini kesulitan dia bergandeng dengan kemudahan. Maka Rasulullah ditolak sama orang Taif, tapi 7 orang atau 7 bangsa jin itu masuk Islam mendengar bacaan Rasulullah. Adas orang Kristen masuk Islam, seperti itu. Ini contoh konkretnya Walid, yang kita ceritakan kemarin teorinya. Inna ma'al usri yusra, itu dibaca oleh imam kita tadi pada rakaat kedua. Maka Bapak Ibu ketika dapat kesulitan jangan pernah ngeluh, karena kalau ngeluh itu adalah lawan ridho, berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Atau kalau mau dipakaikan tidak ikhlas, karena makna ikhlas itu adalah mendua. Qul huwallahu ahad, katakan dia esa. Esa itu lawannya adalah mendua. Jadi kalau sedang dikasih musibah jangan sampai kita berontak seolah-olah kita tidak ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, karena Allah mengatakan cara berpikir paralel. Yang namanya kesulitan itu selalu bergandengan. Tidak akan pernah ada kemudahan sebelum ada kesulitan. Enggak ada yang namanya hidup itu mudah selalu. Pasti inna ma'al usri yusra, dia bergandengan, itu yang namanya paralel. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fastama'ul Qur'an wa aslamu. Bangsa jin itu mendengar bacaan Al-Quran Nabi, tertarik dia, dan akhirnya dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ada sepotong ayat itu di dalam Al-Quran. Saya lupa itu surat apa, tapi ada ayat wa id sarafna
ilaika nafaran minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah peristiwa, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kami hadap-hadapkan kepada kamu nafaran minal jinni, satu kelompok dari bangsa jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang sedang engkau dendangkan. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka menghadiri majelis pembacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah, mereka saling berbisik antara sesama mereka, shh, jangan ribut. Jadi kalau ada manusia sedang dibacakan Al-Quran berisik, itu lebih bejat daripada jin itu. Ya, bajingannya melebihi bangsa jin itu. Bangsa jin aja tahu cara menghormati Al-Quran. Kenapa manusia kok dibacakan Al-Quran saling ngomong seperti itu? Ya kan? Iblis. Bangsa jin aja disebut oleh Allah yastami'unal Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka saling berbisik antara sama mereka, shh, jangan ribut, jangan ribut. Lagi enak sekali bacaan ini, enak sekali. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah mereka selesai mendengar bacaan Quran, mereka takjub datang menghadap Rasulullah menyatakan syahadat. Karena Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi minal jinnati wan nas, untuk jin dan manusia. Maka Bapak Ibu, sering itu Rasulullah kadang-kadang hilang. Sahabat cari, Khadijah cari, para kerabat beliau mencari beliau, tidak ketemu-ketemu. Ternyata beliau berdakwah ke bangsa jin. Maka di kota Mekah itu dekat kuburan Ma'lah ada masjid namanya Masjid Jin. Sehingga di awal ayat pertama dari surat Jin, ada di dalam Al-Quran itu surat Jin, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu fenomena yang lain. Karena Rasulullah sangat sering sholat subuh di situ di Masjid Jin pada saat beliau di periode Mekah. Dan bangsa jin itu mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, sehingga disabdakan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na hadzal qur'ana ajaba. Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu, telah diwahyukan kepada saya bahwasanya ada sekelompok daripada kaum jin itu, istama'a nafarun minal jin, mereka curi-curi dengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, dan mereka berucap, inna sami'na hadzal qur'ana ajaba, kami membaca atau mendengar suatu bacaan yang membuat diri kami takjub. Jadi Bapak Ibu, teori dalam ilmu tasawuf, tidak usah mikir yang lain dulu, tapi pakai ilmu tasawuf dulu. Al-Quran ini mukjizat, diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, meskipun dia dengan bahasa Arab. Tapi asal Bapak Ibu ikhlas ingin mendengarkan Al-Quran, ingat definisi ikhlas itu tak mendua. Bapak Ibu datang sholat, sudah lupakan peristiwa yang sudah terjadi, dan jangan pikirkan peristiwa yang akan kita hadapi. Pokoknya ikhlas saja, datang sholat mau dengar bacaan imam dengan sangat khusyuk. Meskipun Bapak Ibu tidak tahu maknanya, insya Allah sedih kita itu. Insya Allah bergetar hati kita itu. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang non-Arab. Al-Quran itu bukan hanya untuk orang yang ngerti tafsir, tapi juga bagi orang yang nggak ngerti ilmu tafsir. Maka terkadang tidak usahlah pakai segala macam-macam ilmu, karena Al-Quran itu diturunkan untuk semua jenis manusia, baik mereka ilmuwan, agamawan, ulamaan, tokohan, atau kaula, masyarakat awam. Sama semuanya asal pakai ikhlas tadi Bapak Ibu. Jadi masuk masjid, pasang niat yang baik, tinggalkan masalah yang baru saja kita hadapi, meskipun masalah itu cukup pahit, dan taruh dulu masalah yang akan kita hadapi, fokus dengan bacaan imam. Bapak Ibu tidak usah ngerti apa-apa, insya Allah dia fungsional sama diri kita, tapi syaratnya ikhlas. Maka di situ kenapa ada ayat wa ma umiru illa liya'budullah, itu kan tidak diperintahkan orang untuk beribadah kepada Allah kecuali hanya orang-orang yang ikhlas, illa mukhlishina lahuddin, seperti itu. Jadi pasang niat ikhlas itu sebaik-baiknya. Kalau mau ibadah, itu modal yang lebih baik dibandingkan Bapak Ibu ngerti tafsir, ngerti ilmu tajwid, ngerti ilmu fikih, tapi nggak ikhlas, nggak akan ketemu. Nah, itu makna mukjizat daripada Al-Quran. Maka Bapak Ibu, 7 orang jin nyebutnya apa ya? Satuan jin itu apa? Kalau manusia kan 7 orang, ya, 7 laki-laki kalau maskulinnya, 7 perempuan. Kalau jin apa ya?
7 jin. Sebenarnya sederhana sekali, tapi karena ngomongnya entah kemana-mana, yang sederhana itu ginilah. Kalau kita tajuk dengan rumput tetangga, rumput di rumah kita yang hijau itu nggak nampak baik lagi kan seperti itu. Ya 7 jin ya. 7 jin itu Islam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Mereka setelah selesai semua urusannya dengan Nabi, balik ke kaumnya. Walau ila qaumihim, balik ke kaumnya, munzirin, menjadi pemberi peringatan, menjadi pendakwah, menjadi kiai tengkuh di tengah kaumnya itu. Jadi yang pimpin majelis zikir di jin, yang berdakwah kasih pengajian 7 orang, 7 jin itu. Ya, itu diceritakan oleh Allah. Jadi perjalanannya itu, saya Bapak Ibu, mungkin yang anak-anak muda itu tahu film Kerasakti itu, tahu ya? Kerasakti itu kan perjalanan mencari kitab suci itu. Entah kenapa imajinasi saya kalau ingat Kerasakti itu ingat perjalanan dakwah Nabi itu. Kan Kerasakti ada satu orang biksu itu ya. Meskipun ini tidak tepat, tidak usah ditiru. Tapi saya kalau nonton itu, karena saya ngerti sirah nabawiyah ini, itu kan ada seorang biksu, misinya itu mencari kitab suci kan gitu. Dia ditemani oleh satu Kerasakti, ada seekor babi gitu kan. Ada satu manusia siluman. Jadi dalam perjalanan itu dia banyak sekali menghadapi rintangan, tapi di balik rintangan itu selalu ada kemudahan seperti itu. Jadi saya ingat betul ini kisah Nabi. Nabi perjalanan itu berjalan terus rintangan, kemudahan, rintangan, kemudahan, rintangan, kemudahan. Inna ma'al usri yusra, seperti itu. Wa fi tariqihi tilka arsalallahu ilaihi malakal jabal. Nah, ini yang tadi kita ceritakan. Dalam perjalanan pulang itu pula arsalallah, Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaihi kepadanya Nabi malakal jabal, malaikat penjaga gunung. Tadi ya, geografisnya itu di dataran tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca sejarah hilang konteksnya ya nggak ngerti kenapa mesti malaikat gunung, kenapa nggak mesti malaikat penjaga pantai aja, kayak Baywatch. Kan dulu itu ada film Baywatch, penjaga pantai. Kenapa nggak penjaga pantai? Kenapa mesti penjaga gunung? Ya karena kota Taif itu dataran tinggi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya Nabi. Ngapain malaikat itu? Ngapain malaikat? Ya'muruhu. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah yu'marahu ya, yu'marahu bi ta'atihi, untuk mentaati apapun yang diminta oleh Nabi. Nah, kan keren sekali itu fasilitas itu. Kalau saya dapat seperti itu, udah habis semua yang memusuhi saya itu, habisi semua. Saya kriminalisasikan semuanya itu kan. Wah, otoriter betul itu. Malaikat penjaga gunung siap melayani apapun kebutuhan Nabi Muhammad. Wa ayyut biqa ala qaumihi akhshaba Makkah wa huma jabalaha in arada. Jadi boleh-boleh saja kalau ada gunung. Sampai-sampai boleh kalau ada gunung. Ya Rasulullah ingin mencopot gunung itu dan kemudian menimpakan kepada orang Taif itu, malaikat akan mengabulkan permintaannya Nabi itu pada saat itu. Nah, maka kemudian disebut faqala. Jadi malaikat gunung itu datang. Nah, ini saya kenapa ya Imam Ibnul Qayyim cerita di sini enggak terlalu lengkap. Kalau kita baca kitab yang lain itu lebih lengkap lagi. Kenapa? Kan di sini tidak ada latar belakang. Kenapa malaikat gunung datang menjumpai Nabi? Ya, latar belakang itu tidak ada di sini. Tapi kalau kita baca dalam kitab hadis atau dalam sirah nabawiyah yang lain ada itu latar belakang. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Setelah Nabi Muhammad tadi berdialog dengan si Adas masuk Islam, kemudian Rasulullah baca Al-Quran. 7 jin itu masuk Islam. Kemudian Rasulullah di situ doa Bapak Ibu, berdoa. Doanya yang tadi kita bacakan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya mengeluhkan betapa lemahnya diriku, wa qila hilati, dan betapa hinanya diriku, wa hawani 'ala nas, dan betapa remehnya diriku di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, ya wahai Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rabbal Mustatafin, wahai Tuhan yang selalu menaungi orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan jiwaku. Ila
ba'idin yatahajjamuni, kepada orang jauh, maksudnya penduduk Taif, yang selalu menyerang diriku, au ila qaribin malaktahu amri, atau kepada kerabatku sendiri orang Mekah, tapi selalu ingin memperbudak diriku, ingin menekanku. Ilam akun alayya ghadabuka fala ubali. Asal ini standar Nabi Muhammad itu Bapak Ibu. Asal engkau enggak marah dengan saya, apapun yang sudah terjadi ini saya terima ya Allah. Kalau kita kan asal saya punya Alphard saya syukur ya Allah. Asal saya punya istri 4 saya baru syukur ya Allah. Kalau istrinya 1 jelek saya belum pintar bersyukur ya Allah. Kan gitu. Saking tamaknya kita itu. Tapi standar SOP Nabi itu kan asal Allah tidak marah. Itu namanya ridho tadi. Yang penting apa yang sudah saya hadapi ini sudah. Asal engkau tidak marah. Ternyata di situ ya kalau dalam ilmu tasawuf kita baca, para malaikat itu nawarin jasa semua. Jadi malaikat yang bukan tugasnya menghantam atau mengazab satu kaum datang juga. Jibril kan tugasnya bawa wahyu. Hari itu Jibril keluar dari tupoksinya. Saya siap buat apapun buat Nabi Muhammad. Israel datang juga, saya siap buat apapun buat Muhammad. Mungkar dan Nangkir yang tugasnya itu buat buat SP3 pelaporan atau catatan amal itu, atau interview waktu kita di kuburan, pada hari itu keluar dari tugasnya, minta agar Allah SK-kan dia untuk membantu Nabi Muhammad. Semua malaikat pada saat itu emosional, tapi Allah mengutus malaikat penjaga gunung, jumpai Muhammad, apapun yang dia minta laksanakan seperti itu kan. Kata malaikat gunung nawarin. Nah, di situ baru muncul cerita. Ya Muhammad, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu inginkan saya menghabisi Taif seperti yang pernah kita lakukan dulu sama Nuh dengan kirim banjir bandang, kami akan lakukan. Atau kami balikkan, yang atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Faja'alna 'aliyaha safilaha, seperti kaum Sodom itu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami juga akan bisa lakukan itu. Atau kami bisa juga melakukan hal yang sama kepada penduduk Taif, seperti kami tenggelamkan Fir'aun, Haman, dan seluruh bala pasukannya. Nah, dijawab sama Nabi kemudian. Ini keren sekali Bapak Ibu jawabannya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau pakai hadis ini hadis ya. Nabi menjawab gini, la bal asta'ni bihim. Enggak usah. Udah, enggak usah itu semua. Bal asta'ni bihim. Tapi saya cuma punya satu doa buat mereka. Nah, maka Bapak Ibu kalau pakai ilmu tasawuf, ada yang jahatin kita. Tugas kita adalah mendoakan orang itu. Ada orang yang punya banyak utang sama kita, lari tidak mau bayar. Ini kalau pakai ilmu tasawuf ya. Bapak Ibu boleh pilih mau dipraktekkan atau enggak. Doa saja. Karena dalam ilmu tasawuf salah satu doa yang paling mujarab itu adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Doa, ya Allah semoga anak keturunannya besok orang kaya raya dan dia banyak kasih duit buat saya. Kayak gitu. Jadi lunas utangnya bukan sama bapaknya tapi sama anak-anaknya nanti. Ya. Asta'ni bihim la'allallah yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. La'allallah yukhriju min aslabihim. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan di balik tulang sulbi. Aslab itu jamak dari sulbun. Di belakang manusia itu semua ada tulang sulbi. Semenjak kita bayi Bapak Ibu, Allah sudah tahu yang berada di balik tulang sulbi kita itu nanti jadi apa? Jadi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki berapa orang? Kalau anak perempuan berapa orang anak perempuannya, itu Allah sudah tahu. Di sini semua sudah tahu itu. Jadi Rasulullah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi bagi Rasulullah punya potensi besar. Di balik tulang sulbi orang-orang kafir itu kelak ada orang-orang yang mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab berjanji bentuk doanya, ini arju ayyakuna min aslabihim man yatawalla. Kelak saya berharap di balik tulang sulbi orang-orang yang kafir itu akan ada keturunan-keturunan yang kelak mau beriman kepadaku. Bapak Ibu coba bayangkan seandainya Rasulullah punya musuh bebuyutan namanya Abu Lahab. Abu Lahab langsung didoakan oleh Nabi untuk binasa, diazab. Pasti nggak ada yang namanya Ikrimah. Padahal Ikrimah itu adalah sahabatnya Nabi, gitu kan? Bapaknya sudah dipatenin sama Allah, gimana ada Ikrimah? Nggak akan mungkin.
Nggak akan mungkin ada Ikrimah. Ada juga orang Mekah dulu namanya Walid. Paling benci Walid ini kepada Rasulullah. Benci betul dia itu kepada Rasulullah. Tapi seandainya Rasulullah nuruti hawa nafsunya juga membenci Walid sehingga malaikat membinasakan Walid. Tidak ada yang namanya Khalid. Karena Khalid itu adalah anaknya Walid. Dan Khalid itu nanti akan menjadi pahlawannya Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya manusia yang pas, preposisinya itu pas, disanding-sandingkan dengan kata rahmatan lil alamin itu cuma Nabi Muhammad. Yang lain enggak. Maka misi dakwah Nabi lain itu enggak ada yang rahmatan lil alamin. Cuma Nabi Muhammad toh yang pakai rahmatan lil alamin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu cuma Nabi Muhammad saja itu. Nabi-nabi yang lain enggak. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam sabar. Akhirnya kesabarannya hilang, doa sama Allah, angkat tangan dia. Nabi kalau sudah angkat tangan mendoakan laknat kepada kaumnya, selesai kaumnya itu. Selesai Bapak Ibu. Wa qala Nuhur Rabbi la taj'al 'alal ardi minal kafirina dayara. Itu doa Nuh. Selesai. Ya Allah, jangan engkau biarkan bumi ini dihuni oleh orang kafir. Selesai, habis semua orang kafir, termasuk anaknya sendiri, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, habis semua. Itu tidak rahmatan lil alamin itu doa. Maka Nuh tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Nanti ini kaitkannya dengan Nur Muhammad. Alam semesta itu terliputi oleh cahayanya Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Kalau enggak Nabi Muhammad, habis kita itu. Bapak Ibu tidak sholat subuh, habis. Yang nahan badan itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Yang nahan badan kita tidak habis. Kita dulu masa muda senang makan riba. Mungkin sampai sekarang juga masih senang praktek riba. Tapi kan nggak dihabisi sama Allah itu. Nggak bayar zakat, sudah makan riba. Zakat nggak tunaikan. Sholat nggak mau. Puasa apa lagi. Tapi nggak dihabisi. Siapa yang nahan badan? Itu Rasulullah. Rasulullah yang nahan badan itu. Nabi Musa sabar-sabar. Disuruh berdakwah pelan ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kalau ketemu Fir'aun, berkata lemah lembut. Semoga Fir'aun itu sadar dan takut kepada Allah. Sabar. Suatu hari tidak sabar, hilang kesabarannya, angkat tangan. Waduh, kalau Nabi sudah angkat tangan itu, kalau saya borgol tangannya supaya nggak jadi doa itu. Bahaya sekali. Kalau Nabi sudah angkat tangan itu, umatnya berbahaya betul. Doa Nabi Musa itu, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, engkau terlalu banyak memberikan fasilitas hidup, harta, jabatan, karir untuk Fir'aun dan pasukannya dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Tapi semuanya itu digunakan untuk membuat manusia sesat dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, ambil semua hartanya, tutup kunci, gembok rapat-rapat hatinya. Fala yu'minu, jangan sampai dia beriman sampai dia melihat azab yang pedih. Jawab kontan, dijawab sama Allah. Qala qad ujibat da'watumuma. Kami jawab, kami kabulkan doa kamu dengan Harun. Fastaqima, tugas kalian istiqomah. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti jalan-jalan orang yang enggak mengetahui seperti itu. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Kami lewatkan Bani Israel lautan. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Ngekor di belakangnya Fir'aun dan pasukannya itu dengan penuh amarah kepada Bani Israel. Apa yang terjadi? Tenggelam. Siapa itu? Musa. Jadi Musa tidak bisa memerankan sebagai peran rahmatan lil alamin. Tapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, tidak. Maka kalau kita pas-paskan dengan ceramah atau pengajian kita kemarin, para ulama dulu itu buat kasidah memuji Nabi Muhammad. Mereka rindu dengan Nabi Muhammad, buat kasidah, buat salawatan, buat syair, ya kan, buat burdah. Kita yang tidak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu. Buat syair tidak pintar, buat tulisan, buat muji Nabi Muhammad tidak pintar. Buat nasyid juga tidak pintar. Ya minimal Bapak Ibu buatkan duri lah seperti itu. Buatkan duri. Itu kan idharus surur, ya. Ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu. Jangan dipakai kacamata fikih ya. Kalau Bapak Ibu sekali lagi, ini penting saya utarakan di masjid ini karena banyak jamaah masjid ini underestimate dengan orang-orang Maulid Nabi. Karena kalau pakai kacamata fikih, gini misalnya, saya mau kasih contoh.
Saya kalau sedang memuji istri saya buat syair, puisi buat istri saya. Engkau adalah belahan jiwaku, saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Kalau Bapak Ibu nilai ucapan saya itu dengan fikih, saya sudah syirik itu. Dengan ilmu tauhid saya sudah syirik. Masa tidak bisa hidup tanpa istri? Seharusnya tidak bisa hidup itu tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baca itu dengan ilmu tauhid, jangan baca itu dengan ilmu fikih, tapi baca itu sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah kepada istri saya dalam konteks tadi. Nah, kalau yang tadi kaitannya ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bahasa cinta. Tidak bisa kita ukur dengan bahasa hukum seperti itu. Ya, itu cinta, ekspresi cinta, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita mampu menghargai ekspresi cinta bermacam-macam orang, caranya berbeda-beda. Ada yang bisa buat syair, ada yang pinter buat orang ingat kepada Nabi, ada orang yang tidak bisa apa-apa kecuali repay duit 100.000 untuk buat kanduri maulid. Macam-macam itu adalah ekspresi cinta umat Nabi Muhammad kepada junjungannya yang sangat berjasa dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.